bukan sebagai dimensi pembangunan, tapi sebagai energi utama dalam pembangunan. Tempatkan pendidikan itu sebagai engine of development. Baik, Akang, sebelumnya saya mau nanya nih, saya kan sebagai generasi muda ya, Gen Z itu apa ya, melihat negara sekarang itu kayak tidak ada kemajuannya gitu. Menurut Akang tuh bagaimana tuh? Ya, kalau tidak ada kemajuan mustahil ya. Tapi kalau dibandingkan dengan harapan tentu gitu ya. Betul, betul. Tentu jauh kita. Contohnya kita bandingkan dengan negara tetangga. Ya, Malaysia misalkan yang merdekanya tidak jauh dengan kita, malah lebih duluan kita gitu ya. Kemudian dengan Singapura gitu ya, atau negara-negara lain ya di sekitar kita, tetangga kita gitu ya. Kita tertinggal tidak kurang dari 25 tahun oleh Malaysia. Dan oleh Singapura kita tertinggal di kisaran 50 tahun. Artinya kalau Indonesia ingin seperti Singapura hari ini, berarti membutuhkan waktu yang begitu panjang. Ya tentu mereka sudah berada di mana kemajuannya. Berarti kita negara ini sudah tertinggal jauh juga ya sama negara tetangga ya, aja gitu. Tertinggal kita ini harus disadari itu oleh generasi muda gitu ya. Karena prinsip kemajuan itu apabila kita merasa berada di belakang dan sadar bahwa kita tertinggal baru bisa ngejar. Gitu. Berarti kalau misalnya negara kita tidak mengejar berarti seakan-akan tidak sadar. Ya itu gitu ya. Apa bukti ya bahwa kita tidak mengejar karena kita tidak sadar tertinggal. Ini yang harus dibangunkan. Karena itu pendidikan itu intinya adalah ya menyadarkan orang. Ya, bukan usaha sadar, tapi usaha yang bisa menyadarkan orang. Oh iya. Berarti kalau semisalnya negara kita tidak sadar, berarti ini adalah masalah besarnya di pendidikan ya? Ya, di pendidikan. Sebetulnya pendidikan di kita itu aspek rekayasanya lemah. Kan pendidikan itu sebetulnya rekayasa orang. Dari tidak tahu menjadi sangat tahu. Dari kurang rajin menjadi sangat rajin gitu kan. Dari tidak melek baca menjadi melek baca gitu kan. Itu kan di situ dari tertinggal gitu sadar untuk mengejarnya gitu kan. Itu yang perlu diajarkan sebetulnya. Dan itu adalah ya mental, sebetulnya karakter. Berarti gitu tetap kan. Kembali lagi ke mental dan ke karakter mental ya? Gitu ya. Yang penting orang kan gini, diajarkan sejak awal adalah ya curiosity, rasa ingin tahu. Bukan diajarkan pengetahuan, tapi diajarkan rasa penasaran untuk tahu. Karena kalau begitu tidak akan berhenti belajar. Itu persoalannya. Kalau diajarkan pengetahuan merasa sudah cukup banyak pengetahuan. Tapi kalau diajarkan rasa ingin tahu, dia selalu mengejar sesuatu hal yang baru. Ini karakter ini yang harus ditanamkan gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya sering sebut di pertemuan lain adalah menjadikan belajar sebagai lifestyle, gaya hidup ya. Gitu kan, ini yang belum ada di kita. Makanya kurikulum sekarang itu membuat dirancang bagaimana cara belajar itu sesuatu hal yang menyenangkan, tidak di nomor, tidak di ranking gitu ya. Itu sebetulnya membuka ruang itu agar belajar itu menjadi sesuatu yang disukai. Tetapi kan kalau semisalnya karakter itu tidak ada di kita sebagai Gen Z ya, Gen Z berarti negara kita tetap tidak akan maju. Karena mungkin ini adalah hal besarnya di generasi muda gitu. Tentu saja sebagai generasi pelanjut ya, mungkin kualitas kemandiriannya harus 1000 kali lipat dari generasi sebelumnya. Tantangannya juga makin besar, makin berat kan. Sekarang ini sudah menjadi desa dunia. Semua kita ini bersaing bukan hanya dengan tetangga, tapi juga dengan dunia global, transinternasional. Ya, tidak ada lagi kita bersaing hanya dengan lokal kita. Maka segala kualitas yang mempersyaratkan kemajuan, ya kualitas apa bagi syarat kemajuan harus dilipat gandakan, ya melebihi kapasitas yang dimiliki oleh orang lain di negara manapun. Baru kita bisa kompetitif bisa unggul dalam berkompetisi. Tapi intinya sebetulnya tidak ada orang yang malas. Ya. Misalkan Anda sekarang sedang tidur, pengumuman di masjid, saudara-saudara kalian yang bisa kumpul dalam waktu 10 menit, per orang akan saya bagi uang 5 miliar, hadir, lari kan. Jadi tidak ada orang yang malas. Yang penting bagaimana kita merangsang mereka, menstimulasi mereka. Dia dihadapkan pada kesadaran tentang hari esok. Ini yang paling penting
gitu kan. Terus Kang, saya tuh pernah lihat ya di sosial media ada seorang guru yang katanya itu gurunya masih honorer lah, guru honorer, dan dia mengadu kepada DPRD ya kepada pemerintah lah, intinya dia mengadu karena gajinya sampai saat ini belum dinaikkan, sedangkan dia mengajar ke sekolah jamnya full gitu. Berarti Kang, itu menurut Akang itu juga harus sebanding nggak bayaran untuk para pengajar itu harus sebanding juga gak dengan jam pengajarannya gitu sebagai pendidikan lah kayak gitu. Ya tentu ya, karena ngajar itu kan profesi, maka disebut adalah profesi pendidik. Maka ya tentu saja bayarannya pun juga harus profesional. Ya walaupun kalau guru memang ada ya karakter mentalnya, kepribadiannya, tidak selamanya harus selalu gitu ya membandingkan dengan berapa besaran honor gitu ya. Tapi sebagai profesi ya mau nggak mau pemerintah harus gitu kan ya menghitung nilai-nilai profesional seorang guru. Mana mungkin mereka bisa ngajar berkualitas pada saat kesejahteraan pokoknya saja tidak terpenuhi, kan itu ya, tidak salah dia menuntut itu gitu kan. Toh anggaran biaya pendidikan 20%. Ya, kemana ini kan? Berarti gitu. Tidak ada kesalahannya dalam Tidak itu salah. seperti itu. Harus ditegakkan gitu profesionalisme itu. Kalau disimpulkan menurut Akang bagaimana? Ya, pertama ya, agar negara ini maju tapi disupport oleh pendidikan yang baik, semua komponen bangsa harus menempatkan pendidikan sebagai engine of development. Bukan sebagai aspek pembangunan, bukan sebagai dimensi pembangunan, tapi sebagai energi utama dalam pembangunan. Tempatkan pendidikan itu sebagai engine of development. Itu yang pertama, harus sepakat dulu nih bangsa. Kalau menempatkan pendidikan sebagai hanya hal yang very gitu ya, ya saya kira sulit satu bangsa yang dalam sejarah maju karena pendidikannya lemah. Jadi pendidikannya harus kuat gitu. Yang kedua, pendidikan itu harus mewariskan budaya maju. Jadi harus kuat. Guru itu adalah ya menanamkan motivasi bahwa ada harapan hidup yang bisa dibangun, bisa direncanakan oleh seseorang, yaitu dengan cara belajar yang terbaik agar mendapatkan hidup yang terbaik kan begitu. Ya. Pasti modalnya begitu. Yang ketiga ya, kita harus selalu mengusahakan terjadinya relearning society, masyarakat pembelajar. Jadi jangan hanya yang disebut dengan sekolah itu adalah gedung. Iya, betul. Bukan, itu kekeliruan besar. Ya, mana sekolah itu? Sekolah itu adalah ruang kehidupan ini. Ini kita sedang kuliah ini, gitu kan? Dimanapun adalah tempat belajar kita. Pendidikan itu bukan bangunan intinya, gitu kan? Iya, tapi betul. Transformasi kemajuan, bukan bangunannya. Atau sekarang tidak butuh bangunan, gitu kan? Dengan Zoom, ya bisa ya, di mana juga ya. Dimanapun dengan kemajuan teknologi, orang tidak lagi butuh bangunan. Itu yang penting, kan? Oke, saya kira itu ya.